Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Agus Susanto di channel Ruang Sosio pada mata pelajaran sosiologi kelas 12 IPS. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Yuk kita mulai. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah kita akan membahas tentang apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui tayangan video yang disajikan, diharapkan peserta didik dapat memahami apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa bentuk dari perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan lambat atau evolusi, ada juga perubahan cepat atau revolusi, ada perubahan kecil, ada perubahan besar, ada planet change atau ada unplanet change, ada perubahan progres, ada perubahan regress, ada perubahan periodik dan perubahan non-periodik. Untuk lebih jelasnya apa saja pengertian dari masing-masing bentuk perubahan sosial, terus pantengin channel ini supaya kamu mendapatkan penjelasan dan dapat memahami bentuk-bentuk perubahan sosial beserta contohnya. Kita mulai. Yang pertama yaitu bentuk perubahan sosial dilihat menurut waktu perubahan. Menurut waktunya, perubahan sosial ada dua jenis bentuknya, yaitu ada yang namanya revolusi, ada juga evolusi. Di mana perbedaannya? Revolusi merupakan suatu bentuk perubahan yang bersifat mendasar atau menyeluruh dan dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu namanya revolusi. Contoh misalnya revolusi yang pernah terjadi di dunia, ada revolusi Prancis, ada revolusi industri di Inggris, ya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu evolusi, yaitu perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi secara lambat atau bertahap. Contoh perubahan evolusi adalah perubahan fisik manusia. Kita melihat perubahan fisik manusia dari mulai bayi, kemudian dia anak-anak, remaja, kemudian dewasa, itu memerlukan waktu yang cukup panjang atau bertahap ya. Contoh dari peristiwa revolusi yaitu revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan sebuah masa peralihan politik dan sosial dalam sejarah masyarakat Prancis. Peristiwa ini merupakan masa dalam sejarah Prancis antara tahun 1789 sampai 1799 di mana golongan demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Prancis dan memaksa gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal. Nah, artinya di sini revolusi ini waktunya sangat cepat ya. Kemudian strukturnya atau struktur masyarakat itu berubah total ya. Dari yang tadinya monarki kemudian berubah menjadi demokratis. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari peristiwa revolusi ya. Bentuk perubahan berikutnya yang kita bahas adalah perubahan sosial menurut besar kecilnya pengaruh ya. Yang pertama adalah perubahan yang pengaruhnya kecil ya. Artinya perubahan di sini tidak begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat ya. Contohnya adalah perubahan fashion ya atau mode pakaian, itu tidak akan berpengaruh besar dalam sistem sosial di dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa sebab perubahan sosial di dalam masyarakat itu pengaruhnya kecil. Yang pertama, perubahan sosial yang terjadi merupakan ujung dari subsistem sosial budaya dalam masyarakat. Jadi dia merupakan perubahan tapi yang sifatnya kecil atau ringan gitu. Misalnya perubahan mode pakaian, mode rambut, dan lain sebagainya, itu kan tidak akan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat itu. Artinya tidak pernah ada sejarah yang namanya gara-gara model rambut kemudian negara mengalami kebangkrutan atau kurs dolar naik, kan tidak gitu ya. Artinya hanya sebagian kecil saja pengaruhnya di masyarakat. Kemudian sebab yang kedua adalah perubahan yang terjadi itu sifatnya kedaerahan ya, dan di daerah yang posisinya terisolasi, sehingga tidak akan begitu berpengaruh terhadap masyarakat yang sangat luas karena di satu sisi dia terisolir atau tidak diketahui oleh banyak orang. Itu beberapa penyebab perubahan sosial itu pengaruhnya kecil atau tidak berdampak begitu luas terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan sosial yang berpengaruh besar ya.
Contohnya adalah industrialisasi ya. Contoh yang lain misalnya selain industrialisasi adalah perubahan sistem pemerintahan atau perubahan kurikulum sekolah pun bisa ya. Artinya kenapa disebut dengan perubahan yang dampaknya besar, karena ketika perubahan itu terjadi dampaknya luas atau sistem sosial di masyarakat bisa mengalami perubahan. Contohnya adalah pergantian kepala negara ya, dari yang dulunya Pak SBY kemudian berubah ke Pak Jokowi. Nah itu kan ada banyak sekali yang berubah gitu ya, tidak hanya kabinet tapi kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan keuangan. Contoh perubahan sosial yang dampaknya besar misalnya ada juga misalnya bentuk kesepakatan dari organisasi-organisasi internasional yang sifatnya universal atau umum, misalnya sistem ekonomi global di mana adanya penghapusan bea cukai ya atau bea masuk terhadap produk-produk dari dalam negeri ya. Itu merupakan salah satu contoh dari perubahan yang dampaknya luas karena efeknya bisa panjang dan bahkan kemana-mana. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu perubahan sosial menurut prosesnya, yaitu ada perubahan periodik dan perubahan non-periodik. Perubahan periodik merupakan perubahan sosial yang berdasarkan periodisasi waktu atau ada tenggang waktunya. Contohnya adalah kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah itu berganti setiap beberapa tahun sekali ya. Jadi ada periodisasi waktu yang memang sengaja dilakukan gitu. Kemudian ada juga perubahan non-periodik, artinya perubahan yang terjadi tidak menentu atau tidak menentu dan berulang ya, bahkan tanpa pola. Contohnya adalah perubahan mode fashion ya. Kita lihat kan fashion itu kan pernah cutbre misalnya pernah jaya, hilang, kemudian muncul lagi dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh perubahan non period. Bentuk-bentuk perubahan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu perubahan sosial menurut perencanaannya. Menurut perencanaannya perubahan ada dua macam, ada perubahan yang direncanakan dan juga ada perubahan yang tidak direncanakan namun terjadi. Kalau contoh perubahan yang direncanakan artinya memang ini sudah direncanakan oleh pemerintah misalnya. Contohnya pembangunan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu perubahan sosial yang memang direncanakan bahkan jauh-jauh hari. Kalau dulu zaman Orde Baru misalnya ada namanya Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Nah itu ya. Sementara yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Ini merupakan efek samping dari adanya suatu pembangunan atau industrialisasi, tapi tidak diharapkan atau tidak direncanakan namun terjadi. Contohnya adalah ketika munculnya industrialisasi sehingga timbul pencemaran lingkungan ya. Adanya arus urbanisasi sehingga timbul yang namanya gelandangan. Itu merupakan perubahan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya namun terjadi di masyarakat. Bentuk perubahan sosial yang terakhir yang akan kita bahas yaitu perubahan sosial menurut dampaknya. Ada namanya perubahan progres dan ada juga perubahan regres. Cara mudah mengingatnya, progres itu positif, regres itu negatif. Apa sih perubahan progres? Merupakan perubahan yang menggiring atau membawa masyarakat ke arah kemajuan dan menguntungkan kehidupan masyarakat. Jadi perubahan progres itu arahnya positif ya, karena dianggap menguntungkan dan membawa pada kemajuan. Contohnya adalah kemajuan iptek, kemajuan pendidikan, kemajuan moral masyarakat. Itu merupakan perubahan progres. Sementara adalah yang kedua adalah perubahan regres. Perubahan regres merupakan perubahan yang menggiring kepada arahnya negatif atau tidak diinginkan masyarakat ya. Contohnya kita bisa melihat contoh perubahan regres, misalnya kemajuan teknologi itu tidak serta-merta membawa kemajuan saja namun juga ada sisi negatifnya ya. Misalnya dengan semakin canggihnya zaman sekarang terutama game ya, sehingga menimbulkan anak-anak sekarang yang game yang tadinya untuk hiburan sekarang malah menjadikan kecanduan bagi beberapa orang anak. Bahkan ada yang sampai meninggal karena terlalu asik bermain game sehingga lupa waktu, kemudian timbul sifat malas, acuh dengan orang lain, berani melawan orang tua. Nah itu merupakan contoh dari perubahan regres atau membawa kemunduran atau negatif. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajarnya. Demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.